Shalom, selamat pagi. Ya, selamat datang di New Creation Community Church. Tiga hari ini saya agak terganggu dengan kata-kata mustahil. Dan saya ingin mengulangi lagi Bapak Ibu Saudara. Kemarin pada waktu saya khotbah di tempatnya Edi ulang tahun, saya menanyakan sesuatu yang saya pikir memang di situ ada jemaat NCC, ada yang tidak, bukan jemaat. Saya pikir semua tahu jawabannya. Jadi saya bertanya hal tentang kemustahilan, tapi itu membuat saya berpikir kembali, karena saya tanya orang di SKK, responnya beda tipis. Bagi Tuhan, saya bertanya dua hal. Saya tanya, apakah Anda percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil? Semua menjawab malam itu, yang hari Kamis malam sama Jumat malam, ya amin. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya tanya yang kedua, apakah Anda percaya bahwa buat kita semuanya mustahil? Harusnya jawabnya cepat, amin. Tapi banyak yang mimpi. Saya memberi perumpamaan. Kalau di dompet saya ada 10 juta untuk hidup 1 bulan, mustahil apa tidak mustahil? Mustahil. Beberapa Anda sudah tahu jawabannya karena sudah. Tapi buat Anda mungkin Anda pikir, Pastor, kalau 10 juta di dompet, tidak mustahil. Saya tanya, kalau 10.000 di dompet Anda mustahil apa tidak mustahil menjalani hidup 1 bulan? Tetap mustahil. Apakah dengan 10 juta hidup Anda lebih mudah? Tidak. Kekristenan tidak bisa dijalani tanpa Kristus. Jadi saya agak sedih. Itu sebabnya khotbah hari ini. Kalau khotbah 2 minggu lalu yang khotbah Bapak Pendeta Roy Mampu, hari ini 2 minggu lalu saya khotbah dosis agak tinggi. Saya agak turunkan sedikit. Saya takut jangan-jangan saudara nggak menang hal-hal yang sederhana yang terlewatkan. Ya, terlewatkan. Jadi saudara, kalau 10 juta di dompet saya punya rumah, saya punya mobil, saya punya pekerjaan, mungkin 2-3. Apakah mustahil menjalani hidup 1 bulan? Tetap mustahil. Amin. Amin. Ini anak-anak yang dari Tondano yang naik motor. Apakah kalian mustahil apa tidak mustahil pulang ke Tondano dengan selamat? Jangan bilang begini, wah Kak Daud, kita bisa bawa motor, selama kita bawa motor. Without God, everything is impossible. Masalahnya kita sudah mulai memikirkan. Itu yang kemarin saya kaget ketika saya tanya, kalau 10 juta, oh ya, gampang lah hidup 10 juta 1 bulan, sisa-sisa. Amin. Amin. Masih boleh naik bandara pun 5 kali. Kalau 10 juta 1 bulan. Gak usah tambah-tambah, Pak. Kalau 10.000 atau 10 juta, hidup kita tetap mustahil. Amin. Saya tanya, kalau Anda punya pekerjaan, apakah hidup Anda lebih mudah dijalani daripada Anda nganggur? Tetap mustahil. Amin. Katakan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi saya semua mustahil. Amin. Mustahil bagi kita. Jangan mikir hal besar, hal kecil. Itu sebabnya kadang-kadang ini agak celaka. Kita itu sudah terpola pakai otak. Kita biasa membedakan masalah besar, masalah kecil. Duit besar, duit kecil. Gaji besar, gaji kecil. Waduh Pastor, kalau cuma pilek, demam, boleh loh kita yang berdoa. Masuk kanker, tumor, mesti Pastor Daud yang berdoa. Saudara, buat Tuhan nyembuhin kanker sama nyembuhin pilek sama. Amin. Apakah kalau Tuhan nyembuhin kanker, Tuhan begini? Sembuh. Terus ada yang datang jemaat, Tuhan, kita kuat sakit cuma sakit pilek, tolong bukan aku. Begitu. Sama buat saya pas. Nah itu saya dramatisir supaya Anda mengerti. Amin. Enggak, apakah kuasa yang keluar dari Tuhan untuk nyembuhin kanker, tumor sama pilek beda? Tidak. Buat kita membedakan. Amin. Amin. Buat kita pilek itu mustahil disembuhkan. Jangan bilang, oh Pastor, minum Juniosen. Sakit kepala sama tumor, mana lebih gampang disembuhkan? Otak Anda kan? Makanya berhenti pakai otak. Sama. Ada orang sakit kepala juga 1 bulan gak sembuh-sembuh. Amin. Sama. Masalah besar. Tuhan nolong
Oh pastor, kalau buat kita bakal cari cewek, tidak mustahil, tampang begini, potongan boleh, burung, sigman lah, sigman, boleh. Man kalau urusan cari kerja itu pastor, tidak, buat kita entah dalam bidang pekerjaan, entah rumah tangga, besarkan anak Anda, mustahil nggak? Mustahil, amin. Banyak orang, makanya sekarang saya tanya, kalau di dompet Anda 10 juta, ada 10 juta, hidup 1 bulan, mustahil apa tidak mustahil? Tetap mustahil. Oke, supaya Anda mengerti, amin. Kemarin itu saya kaget, saya pikir saya tanya jawabnya cepat. Apakah bagi Anda tidak ada mustahil? Amin. Saya tanya itu, apakah bagi Anda semua mustahil? Ada jedanya diam, masih mikir. Tidak. Amin. Banyak orang menganggap kalau ini mustahil, ini nggak mustahil. Tidak. Christianity is impossible without God. Amin. Amin. Tanya, apakah kalau jabatan Anda security itu mustahil hidup? Terus misalkan Anda ingin ke Israel, aduh pastor kita kan cuma office boy, cuma sapu-sapu di mall. Kalau itu kan direktur, kalau itu kan punya jabatan. Saya enggak. Tuhannya sama. Apakah Tuhan tukang beca itu lebih kecil daripada Tuhan pejabat atau ketua sinode? Apakah Roh Kudus di dalam saya sama Roh Kudus di dalam Denis beda? Kecil, Denis kecil. Dia ikut sesuai sama pastor, karena dia jadi badan kan kecil. Terus Roh Kudusnya kecil, imut gitu. Roh Kudus, imut dan aneh. Terus kalau Roh Kudus di dalam diri Anda, amin amin. Gitu. Sama, amin. Buat saya menjalani hidup sama. Saya sering pulang-pulang. Saya cerita supaya Anda mengerti pola mindset saya. Bayangkan pada waktu bulan gereja kita sudah mau ulang tahun, sudah mulai 1 tahun, tanggal 7 April. Yang saya tidak dulu Anda kasih kado buat Tuhan, tapi paling tidak kalau Anda mau bawa cookies, bawa makanan boleh lah. Untuk lain. Nah, kita rayakan sama-sama, amin. Minggu pertama. Waktu itu saya pikir uang gereja tinggal 100.000 istri saya. Saudara sewa hotel Aston itu 750.000 waktu itu. Jadi saya bilang sama istri saya, lihat kalau ada 2 minggu depan, tutup. Tidur kita pusing. Ngapain pusing-pusing tidur? Amin. Buat saya semua mustahil, meskipun ada 100 juta pun belum tentu ibadah ini ada. Amin. Amin. Saya gak pusing. Kan pernah ada yang nanya, kalau tidak salah Kevin nanya tentang susunya Denis. Kalau saya gak ada uang, saya kasih minum aja Denis sama aku air putih. Bagian Tuhan membuat air putih jadi susu. Karena di Alkitab cuma air jadi darah sama air jadi anggur, air jadi susu belum ada. Kalau sampai ada satu situasi saya harus kasih minum dia air, saya rasa enggak, karena Tuhan terus memberi kami. Saya percaya Tuhan akan membuat jadi susu. Ibu Rika nambahin, bisa saja tetap air putih pastor, tapi Denis rasanya rasa susu. Mungkin pikiran lagi itu. Amin, amin. Karena ada orang makan cuma nasi dengan tude, mas DP rasa babi toren. Ada orang kaya makan dengan babi toren, mas DP rasa cuma makan nasi putih saja. Ada begitu. Kan masalah rasa ya. Amin. Amin. Oke. Apa Anda rasa panas? Cuma rasa bersuara kan? Itu beda. Amin. Itu sebabnya saudara, saya hari ini mau khotbah yang simpel-simpel saja. Coba baca judulnya, diberkati dan diberkati lagi. Nah, ini beberapa mungkin banyak yang ada yang ketinggalan, ada yang miss. Nah, saya bacain Efesus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan. Katakan telah. Telah. Sudah ya? Telah mengaruniakan kepada kita segala. Katakan segala. Segala itu semua loh. Segala berkat rohani di dalam surga. Ya, amin. Jadi the moment you are in Christ, segala itu menjadi milikmu. Amin. Pada saat engkau di dalam Kristus, segala berkat rohani di surga itu menjadi milikmu. Pastor, maksudnya pastor kapan? Maksudnya pastor apa yang dimaksud dengan pada waktu kita di dalam Kristus? Pada waktu kamu mengaku dengan percaya dalam hati dan mengaku dengan mulut, aku mengaku
ternak terbaik, tepung terbaik, amin, jodoh terbaik, semua boleh. Tapi kalau all ya all, dia cuma general aja. Tapi setiap ini bisa, amin. Anda akan dapat tempat rumah yang terbaik, amin. Amin. Saya percaya rumah yang saya diam itu sekarang belum rumah yang terbaik. Oh, saya tahu percaya. Dan ini bukan gedung yang terbaik, amin. Buktinya Anda kepanasan. Saya ingin suatu saat saya khotbah, Anda kedinginan. Amin. Amin. Saya ingin suatu saat kalau saya khotbah, haleluya, tiba-tiba ada asap. Jadi ada lebih efek kan. Jadi musik pakai orkestra. Saudara-saudara, hari ini saya punya anak mengalami kepoyongan. Deng. Terus saya khotbah lagi. Pokoknya begitu deh. Saya keturunan Abraham, saya menikmati segala berkat rohani di surga. Amin. Ya. Itu sebabnya hidup pakai hati itu enak. Tuhan Yesus masuk di tolong hati. Pakai hatimu. Tuhan Yesus nggak masuk di otakmu. Jangan pakai otak. Amin. Meskipun otakmu isinya S1, S2, S3, S cendol, S deler, S doger, tapi percaya tidak akan pernah mengalahkan apa yang ada di dalam hatimu. Kasih Kristus itu melebihi pengetahuan. Efesus 3:13. Gak bisa, pengetahuan gak bisa mencapai Kristus. Amin. Nah, in Christ, every spiritual blessing in heavenly place in Christ, semua. Nah, saya percaya. Saya tanya saudara, apakah Anda menikmati semua berkat? Setiap berkat Alkitab sudah apa belum? Ya, berdasarkan ayat ini sudah, betul. Berdasarkan ayat ini. Manifestasinya belum. Buktinya ada yang belum nikah. Loh, Tuhan kan pasti siapkan istri terbaik dan suami terbaik. Amin. Anak terbaik, amin. Pekerjaan terbaik, amin. Masalahnya kan belum, faktanya. Betul nggak? Mungkin Anda dulu di sini. Ya, betul. Segala berkat rohani itu. Padahal di sini past tense telah. Tapi kenapa masalahnya belum? Nah, sementara orang lain yang mengalami kepoyongan kayak saya diberkati dan diberkati lagi. Ngerti nggak? Saudara, saya pada waktu saya datang ke. Tapi kalau pastor kok kenyataannya, saya mau ngomong kenyataannya hari ini supaya itu jadi kenyataan, ya, amin. Makanya Anda berbahagia Anda datang hari ini. Makanya jangan bolos-bolos kok, dan jangan pindah-pindah kok. Nah, demi kebaikan Anda, bukan saya nggak rugi. Kalau Anda tidak ibadah NCC, Anda rugi banyak. Amin. Iya, apalagi ada futsal lagi hari ini. Mana ada ibadah? Habis makan roh, jiwa orang et labora. Nah, sekarang saya jelasin bagaimana berkat itu datang, kan supaya jadi kenyataan, amin. Nah, ini menarik. Saya mau khotbah yang simpel-simpel dulu, karena saya gara-gara yang mustahil itu gagal dijawab 2 kali Kamis sama Jumat. Jadi saya mikir, saya mau khotbah yang basic tapi yang dengan polesan yang sedikit jenderal lah. Ya, ini materinya ini sangat ringan, cuma saya ingin membahas dengan kualitas jenderal, amin. Karena saya menganggap Anda jenderal, amin. Saya siapkan khotbah dengan baik, amin. Karena saya percaya Anda layak beri makanan yang terbaik. Saya tak perlu kasih makanan Anda sisa, amin. Mari kita. Hari ini Anda akan belajar 3 langkah mengalami kesembuhan ilahi. 3 langkah, beli aja buku di Gramedia banyak. 3 langkah, 7 langkah, 4 kunci mengalami terobosan keuangan. Bagaimana membuat uang masuk dan bagaimana membuat uang keluar juga. Tanya Kevin. Ilmu sandwich, set puji tutup, set. Apa lagi? Saya kalau ngomong sama Kevin kadang-kadang keracunan lagi saya. Mana banget dia di situ. Oke, bagaimana berkat itu datang? Nah, saya mau kasih contoh dulu. Kata barak itu memberkati. Oke? Barakah itu berkat. Barak is bless, barakah is blessing. Oke, katakan barakah. Anda nggak bisa mendapatkan barakah kalau Anda nggak ngerti tentang barakah. Oke? Nah, kita sudah tahu. Saya sedikit mereview. Barakah, berkat itu bahasa Inggris, bahasa Ibraninya barakah. Barakah itu artinya betres kaf. Betres bar itu artinya anak. Kaf itu begini. Kaf huruf keberapa? Masih supaya kakak? Kaf huruf keberapa? Huruf ke-11. Kaf itu begini. Kaf. Dan D itu kasih karunia. Jadi
daripada sesuatu yang dari. Amin. Ini cowok-cowok begitu. Oh, ada yang amin. Gak nyampe kewahyuan. Nganapi main tua itu tidak suka nganapi doi. Iya kalau pastor punya, kita punya yang sebelah ini. Masih pas. Doi terus. Tapi sudah beritahu barakah itu barakah. Nah, di dalam bahasa Yunani-nya eulogia, katakan eulogia. Oke, eulogia. Dalam bahasa Yunani kan perjanjian baru ditulis dalam bahasa Yunani. Efesus itu kan perjanjian baru. Eulogia. You itu kamu kalau di dalam bahasa Yunani. Logia itu baik. Jadi berkat itu kamu baik. Apa artinya? Artinya you blessing with saying. Engkau mendapatkan berkat, bagaimana berkat itu datang? Dengan mengatakannya. Amin. Itu sebabnya saya tahu secara de jure bahwa saya Pastor Joyce dan Dennis diberkati Tuhan. Tapi tiap pagi saya perlu memberkatakan. Setiap dia bangun pagi saya gendong, saya di bagian dapur itu kalau yang pernah ke rumah saya bilang gini. Halo, selamat pagi bulung-bulung, selamat pagi langit biru. Saya bilang begitu. Kan Dennis kan mewakili Dennis kan. Selamat pagi alam semesta, selamat pagi Papi Dennis. Saya bilang, ini perempuan tercantik, perempuan terpintar. Tiap pagi saya ngomong. Amin. Saying, dengan mengatakannya, itu sebabnya kita mulai ibadah kita dengan mengatakannya. Hari ini hari yang terbaik yang Tuhan jadikan. Sesuatu yang baik pasti terjadi. Amin. Tidak bisa ditulis. Anda boleh menulis banyak janji Allah, tapi Anda harus ngomong, memperkatakannya. Saying, eulogia itu kamu baik. Amin. Amin. Saya tumpang tangan istri saya kalau malam, kok jadi istri yang luar biasa. Saya tumpang tangan. You blessing with saying, sama dengan Tuhan. Nanti saya beritahu. Ketika Tuhan membuat jadikan sebuah dengan perkataan. Amin. Pada mulanya adalah omongan. Amin. Amin. Saya percaya kita adalah gereja yang terhebat. Saya memulai orang beriman itu memang beda tipis sama orang sombong. Karena iman gak kelihatan. Jadi kalau saya bilang saya orang paling kaya, orang mana pas orang paling kaya? Orang ingin lihat bukti. Cuma saya eulogia itu Anda ngomong baik. Yudi Pak paling gagah. Karena dia belajar tentang kodok dan kata apa itu beda. Makhluk amfibi dia itu beda. Saya bilang Dennis, teman-teman, bapak-bapak, kapan terakhir kali kau meletakkan kepala di kepala anakmu? Kamu anak papi yang luar biasa. Ini kalau saya bilang siapa? Sama papi biar orang tahu. Nah, sebut begitu Pak. Ya oke. Oh, dia bilang oke. Ini papi punya. Saya selalu tumpang tangan. Saya bilang kalau pagi, selamat pagi alam semesta, selamat pagi burung-burung, kan banyak burung di rumah, di belakang. Burung krit maksudnya. Selamat pagi langit biru. Ini perempuan, ini putri Indonesia tahun 2032. Kalau Anda mau tanda tangan sekarang, nanti ini akan mahal. Karena boleh gitu. Ya, iya. Jadi saya memberkati istri saya juga. Blessing with saying, banyak orang diam. Makanya Anda kalau lagi khotbah, kalau Anda mau amin, bilang amin. Itu berkat datang, bukan? Amin. Coba kalau Anda pacaran sama cowok sama cewek, karena saya Pak kita, karena saya sama gila. Contoh misalkan ada yang mau nikah di sini. Semua presiden saya undang, presiden dunia, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh saya undang. Kalau saya tanya, apakah kamu mencintai pasangan? Kalau dia diam, gak jadi pernikahan. Amin. Amin. Bilang sama kanan kiri, kamu duduk di sebelah orang paling kaya di dunia. Bilang. Bilang lagi, kamu dulu orang yang paling dicintai Tuhan.
sebabnya Anda ikuti saya, amin. Saya lanjut dulu. Nah lihat, Kejadian 1 ayat 28 bilang ini, Allah memberkati mereka, lalu Allah ngomong, amin. Jadi ini prinsip Alkitab ya, kalau Anda ingin dapat berkat, Anda apa? Ngomong, amin. Saya beritahu Anda pemilik jagat raya ini, amin. Orang papa ini, amin. Amin. Itu sebabnya manifestasinya harus diomongin. Saya punya ini langit. Kita juga iya ada apa-apa, tapi kan saya mau berkatakannya, amin. Manado ini siapa punya kekayaannya? Kita, amin. Ya itu sebabnya saya mau berkatakan. Saya selalu mau berkatakan, NCC akan punya gedung terbaik, tanah terbaik, tempat terbaik, strategi terbaik. Saya mau berkatakan, masalah gak jadi kenyataan tidak apa-apa. Karena Roma 1 ayat 16 bilang, dari iman kepada iman. Iman itu tidak perlu jadi kenyataan, dari iman kepada iman. Saya dari ngomongan kepada omongan yang lain. Jadi betul, kalau Pak Saudara Putranto banyak mulut, betul memang kita banyak mulut. Karena kita tidak banyak doi. Ada orang banyak doi, tidak banyak mulut, habis duitnya. Karena mulut orang yang pakai duitnya dia. Prinsipnya memang begitu. Nah, amin. Itu cuma saya memperkatakannya. Saya bilang begini, pokoknya saya tidak mau anak saya lahir sebagai anak putek dan tidak mau jadi anak kos. Dia harus lahir, saya sudah punya rumah. Tidak perlu pakai otak. Amin. Saya nggak tahu urusan Tuhan lah itu. Amin. Karena saya percaya barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan tidak dipermalukan. Amin. Saya nggak peduli sama masalah yang gua hadapi. Amin. Ketika mau dikata pagi-pagi, makanya 1 Petrus 2 ayat 9 dikatakan kamulah imamat ya. Dan dikatakan saya imam. Saya imam. Bilang sama kanan dia, kita juga raja. Main-main duduk di sebelah raja. Jadi Anda double ganda, amin. Punya dua kuasa, imam dan raja, amin. Di perjanjian lama imam ya imam. Imam Harun dia bukan raja, amin. Raja Daud dia bukan imam. Nah, perkataan imam berkuasa enggak? Oh, berkuasa. Imam itu kalau dibilang ini persembahan ini layak, tergantung perkataan imam. Raja juga begitu, bunuh. Nah, kita itu punya double ganda, double power anointing, double power percaya, amin. Makanya kalau bangun pagi, katakan sesuatu yang baik atas hidupmu. Jangan lihat cermin, aduh payah menghadapi hidup. Soalnya ada main tua, semua malam isi lagi. Jangan, amin. Kalau Anda bilang Anda bodoh kuadrat. Kenapa? Kan double power, double ganda kalau utuh. Mengerti maksud saya? Makanya kalau saya bilang saya orang kaya, maka saya akan menjadi kaya kuadrat. Kalau saya bilang Gary adalah perempuan tercantik, dia perempuan tercantik kuadrat. Kalau saya bilang pemenang, saya lebih dari pemenang. Itu maksudnya. Amin. Itu sebabnya harus Allah memberkati, Allah ngomong. Amin. Coba ngomong, sesuatu yang baik pasti terjadi hari ini. Yes. You must say. Itu sebabnya Efesus 1 ayat 3 nggak pernah terjadi karena kamu nggak pernah ngomong. Saya selalu bilang sama istri saya, bahkan kadang-kadang saya juga pernah bilang, ini mungkin yang saya pernah bilang waktu kami perintahkan dolar Singapura, dolar Amerika, skala mata uang datang. Tahu nggak? Hari itu datang mata uang. Ya, yang memberkati kami ada di sini soalnya. Anda tahu. Tapi nggak tahu tentang koneksi bagaimana kami bisa memerintahkan uang. Pastor John Putranto dan jemaahnya bisa. Cuma kalau Anda nggak perintahkan uang nggak bisa pergi. Uang itu Pak, pomo dia. Loh, nggak percaya. Uang itu kalau nggak jadi tuan, dia jadi budak. Dia nggak bisa jadi teman. Bahaya kalau jadi teman. Kayak tadi dia bilang 10 juta, oh ya nggak bisa, belum jadi teman. Coba kalau uang sudah nggak sedikit, jadi musuh kan? Iya kan? Baru update status, cari recehan, suruh makan siang. Anak-anak ini kita support bang sering-sering recehan dibikin status. Bikin malu bapak di surga, bikin malu bapak sidang. Amin. Yang ada doi. Apalagi kalau kena tilang. Tuh masih keluar doi. Uang itu harus diperintah. Dia ngomong, amin. Oh, saya perintahkan. Saya betul saya bilang ini. Saya bilang segala ini dolar, rupiah, semua harta karun, emas, berlian kami perintahkan. Perintah. Kalau dia nggak datang besok perintahkan pulang. Amin. Amin. Perintah begitu. Bilang ini aku perintahkan pria tercakap di
Coba lihat dari posisinya. Dia pasti mikir begini. Nah, nama nama kita. Tapi Papa Jenderal, bukan direksi Bang Sulut. Contoh. Kalau dia jenderal, coba kalau misalkan anaknya Kabar Eskrim, mana berani dia bilang, coba tuh lihat kasusnya anaknya siapa, Kata Jasa. Nggak kedengerannya sidangnya, kurang apa itu, mati kan yang ditabrak. Enggak, dari sisi positifnya dia pede, betul nggak? Lo ada kan anak raja, wah anak baru nggak punya uang, kasihan berdoa semalam sampai suntuk. Amin. Bangun pagi, tidak ada doi di pokok bilang ini, lihat langit. Hai uang dimanapun kau berada, datang hari ini. Nah gitu, udah betul itu bisa diperintah. Ada kuasa dalam perkataan, amin. Oh iya, saya dulu dalam kesendirian saya bilang, perempuan tercantik di dunia datang di hati saya. Ya nggak bisa. Hah, amin. Bisa diperintah, amin. Jangan sudah yuk, yang penting laki-laki. Sudah itu yang penting perempuan apa? Daripada tidak ada. Aduh, sudah lu jangan berhenti jadi jemaat sisi doang. Kalau doa begitu, minta, amin. Berani ngomong, amin. Anda itu Efesus sampai 3 jatah. Anak raja itu harus pede, anak jenderal aja bisa pede melakukan kesalahan. Kita tidak bikin salah, amin. Makanya jangan bilang bagaimana nanti bagaimana, bagaimana nanti saja. Air laut tetap biru. Langit tetap ada, bumi tetap ada. Lanjut dulu. Nah, siapa yang sama perkataan dekat? Ada 3. Yang pertama itu Allah. Yang kedua spiritual figure. Nah, kayak saya gembala. Saya itu jarang ya di jemaat yang bilang pastor perkataan dekat dong buat saya. Sebetulnya saya boleh. Ada satu si Flora. Jadi pada waktu dia bilang pastor kita ujian apa? Saya ngomong tiap hari. Tuhan dekat Tuhan. Masalahnya jangan ada yang minta nih. Boleh. Dan yang ketiga itu Anda boleh minta astugan personal. Nah, saya mau jelasin nomor 1 sama nomor 3 hari ini. Karena kalau yang nomor 2 kan ya seperti itu. Jadi boleh. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Makanya saya sedih kalau di amplop khusus itu Anda kalau nggak masukin duit, masukin saja pokok doa. Saya berdua senang mendoakan Anda. Amin. Sebagai spiritual figure itu. Saya senang. Loh, kalau Anda diberkati kan saya percaya pasti lihat senang perubahan-perubahan. Amin. Banyak yang simpan diam gitu. Nah, kami buka. Kalau misalkan Anda punya masalah, pokok doa yang kami kasih tahu orang. Pribadi. Kecuali yang umum, lulus ujian apa itu kan biasa. Oke, saya nomor 1 sama 3 saya mau jelasin. Anda bisa memperkatakan. Nah, lihat Kejadian 12 dan 2 sama 3. Aku akan membuat, ini Allah pada waktu menemui Abraham. Oke. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Jadi Anda harus diberkati dulu supaya bisa jadi berkat. Amin. Ya, saya berdoa Anda ada orang-orang kaya. Amin. Supaya orang boleh sumbang apa segala rupa untuk kota ini. Amin. Iya, jangan lagi menyanyi dia saya miskin di sini, tapi kaya di surga. Bikin malu. Miskin itu menyakitkan. Minta pulsa itu menyakitkan. Minta doi pinjam menyakitkan. Betul nggak? Iya. Itu sebabnya saya percaya. Nah, ini sudah diberkati. Anda nanti lihat. Loh, kalau Allah sudah memberkati, nanti Allah memberkati lagi. Loh, apakah nggak sah berkat sebelumnya? Boleh. Supaya Anda tahu nih, saya bukakan pelan-pelan. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Allah berfirman, aku akan memberkati orang yang memberkati engkau akan memberkati orang-orang. Terjemahan bahasa Indonesia salah. Dan mengutuk orang-orang. Harusnya dia tunggal. Kalau Anda bawa kata bahasa Inggris itu tunggal. Jadi Allah lebih senang orang lain memberkati kita daripada mengutuk kita. Terjemahannya harusnya begini. Kalau yang Alkitab bahasa Inggris begini katanya, aku akan memberkati orang-orang jamak yang memberkati engkau dan akan mengutuk orang. Anda mengerti? Alkitab Indonesia kacau ini terjemahannya. Mungkin yang tim perumusnya kacau juga. Pasti tim perumusnya suka mengutuk juga ini. Coba lihat Alkitab bahasa Inggris itu singular dia. Jadi Allah tidak ingin banyak orang yang mengutuk engkau. Amin. Allah lebih senang memberkati engkau daripada
rumah, mobil. Kalau rumah sudah dibuat dicoret, jangan dicoret, minta lagi, amin. Kan bisa buat yatim piatu, buat apa? Minta lagi, kenapa dicoret? Amin. Biarkan pokok doa, pokok usah dicoret. Jadi rumah kalau sudah dapat, kasih kayak pemilihan itu suara voting 1. Amin. Ini kesalahan banyak pendoa begitu. Pingin beli tanah, sudah punya tanah coret, jangan 1, kan? Nanti ada 2. Amin. Nanti kapan-kapan kalau sudah datang ke rumah, banyak tanah 4, kobong 3, berarti sapi 1. Nah, tambah kalau bisa 12, Pak. Yang melihara sapi. Misalkan apa? Iya kan? Ruko, jangan dicoret, kecuali istri ya dicoret. Istri 1, coret. Ayo. Jadi kalau tidak dicoret, bukan hebat otak, otak itu. Kalau anak boleh. Ini kita masih mau tambah 3 kok. Oh nyanda 1 dulu. Ya. Nah, ini saya tunjukkan. Ia memberkati Abraham katanya, diberkatilah. Saya tanya, apakah berkat yang ini beda sama yang kejadian 12? Ini kan kejadian 14. Beda, Allah itu ingin berlimpah-limpah, amin. Kalau Anda bilang Tuhan, aku butuh uang 1 juta, terus uang 1 juta Anda dapat. Jangan Tuhan, kalau boleh 10 juta, banyak kita pede. Jangan siapa-siapa kok. Dulu waktu saya salah diajar, saya merasa risih sama Tuhan. Kita Tuhan, kita sudah tuh mengucap syukur. Boleh! Itu dia teriak, boleh kan? Boleh. Kaget saya. Boleh, amin. Enggak, pastor, itu apa enggak selfish? No, enggak selfish itu. Allah senang, amin. Anda tahu Allah itu stres di surga karena klaim tidak ada yang pernah mengklaim. Amin. Tuhan, ya. Anda kalau di asuransi ini Allah ini enggak pernah ada yang klaim. Tuhan ini enggak pernah. Coba klaim. Kalau saya ini bukan klaim tiap hari. Mana itu dolar? Mana itu ini? Mana? Saya klaim. Mana itu oto? Kalau enggak ada oto pet boleh. Nggak boleh, amin. Surga itu kosongkan surga, klaim semua, amin. Mana jodoh terbaik, mana itu pangeran berkuda itu. Kalau nggak berkuda, pakai oto juga boleh. Amin. Kita ini tahu. Nah, pakai bahasa Rusia, Pak. Orang nggak mengerti. Lihat, diberkati kiranya Abraham oleh Allah yang Maha Tinggi, pencipta langit dan bumi, terpujilah Allah yang Maha Tinggi. Lalu Abraham memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Melkisedek memberkati. Berkat, Abraham minta berkat. Amin. Boleh minta. Amin. Itu sebabnya Anda harus mengerti. Mau diberkati dan diberkati lagi. Dulu memang saya nggak berani minta karena saya pikir buat yang lain, Pak. Kan banyak juga orang percaya yang belum butuh. Nggak boleh minta. Amin. Ini saya sebut dengan blessed prayer. Nih, contohnya ada ayatnya maksudnya. Contoh paling gampang adalah di 1 Tawarik. Ada Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes diberi ibunya kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Bayangkan ada seorang anak, katakan diberi nama sakit atau susah. Susah. Kita mau pasien dengan anak di rumah susah. Yabes begitu. Enggak, Anda pernah nggak mungkin waktu kita bilang, pincang, maju, mau bantu bola, pincang. Ya kan? Masih mending, godek atau apa? Ini kan, susah. Susah, main musik yang betul kok susah. Bisa. Maka Yabes minta, dia bilang apa? Dia bilang, Yabes berseru kepada Allah Israel, Tuhan berkati aku. Banyak orang berdoa buat Manado, Tuhan berkati kota ini, berkati bangsa ini. Tapi dia minta buat keluarganya, buat pribadinya, dia takut. Nah, Tuhan tahu meskipun kita tidak berdoa. Apa nggak berdoa buat kota Manado? Tidak, minta. Amin. Tuhan bless me. Kita ini dalam satu klub namanya Bless Me Club, BMC. Saya resmikan hari ini, Bless Me Club. Amin. Coba bilang, Tuhan berkati saya. Coba berkati saya. Bilang bless me Lord. Bless me Lord. Itu jadi itu. Tunggu sebentar lagi di jalan. Amin. Iya. Saya resmikan hari ini kita punya klub baru, Bless Me Club. Pede, boleh, amin. Minta Tuhan berkati saya. Ya best ya. Berkati berlimpah-limpah, memperluas
memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaan. Minta, amin. Saya akan mendidik. Kapan-kapan saya akan khotbah tentang parenting in Christ, mendidik anak dengan cara kasih karunia. Saya ingin ngajari Dennis, saya bilang dia boleh minta apa saja sama saya, yang penting dia ngomong. Meskipun dia nggak ngomong, saya tetap kasih. Cuma ketika dia ngomong, itu ada relationship proses gitu. Anda kalau misalkan bilang I love you, oh ya, pastor, kan segala berkat sudah selesai, tidak perlu diklaim lagi Tuhan. Harus diperkatakan, amin, jangan salah, sudah selesai. Terus kita nggak ngomong, amin. Nih saya kasih contoh tentang, nih lihat, Tuhan aja di dalam doa Bapa kami ada satu kata, give us this day our day. Day ini artinya tiap hari, amin, amin, tiap hari, amin. Tiap hari saya ngomong sesuatu yang baik pasti terjadi. Tidak hanya cuma saya tulis, sesuatu yang baik pasti terjadi. Saya dibenarkan. Saya selalu bilang, papi, mami, Denny, orang-orang yang diberkati. Papi, mami, saya menjadi orang-orang paling kaya. Saya berkatakan. Kalau kadang-kadang gemes, saya doanya agak sedikit saya perintahkan uang terbilit-bilit ke rumah. Ya kadang-kadang terbilit-bilit, kadang-kadangnya enggak. Yang penting kan kita perintah. Amin. Bless me Lord. Amin. Halo, selamat siang, Bless me Club. Loh, kita itu kadang-kadang isi minta. Jangan jadi orang Kristen itu boleh minta. Tuhan berikan aku kesehatan. Tuhan berikan aku orang tua berikan begini, omku berikan begini. Boleh. Kenapa enggak boleh? Ya, buktinya. Nih, saya kasih contoh tentang relationship proses. Yohanes 15. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, betul enggak? Kenapa kita tetap disuruh minta? Kalau kita sudah di dalam Kristus, kan berarti berkat itu sudah otomatis. Lihat kata otomatis. Tetapi kenapa kok mintalah? Coba baca sama-sama. Sudah ketiga. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah. Tetap ada perintah meminta. Apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Kira-kira kenapa kok ada meminta? Begitu cara berkat itu datang. Barak jadi barakah when you say it. Tolong bedakan antara barak sama barakah. Anda nggak dapat berkat, Anda cuma dapat ya khotbah atau rencana saja. Nah, saya beritahu contoh misalkan ya, Kevin sini kan ya. Misalkan karena manusia kita Allah, kan lebih pas begitu kan? Ya betul nggak? Lebih cocok ya kalau saya jadi Allah, dia jadi manusia. Misalkan Anda berdoa untuk minta apa? Misalkan deposito, boleh deposito. Jadi dia berdoa minta deposito. Dia butuh deposito. Saya tanya, saya ngasih deposito sama Kevin karena apa? Nah, ini kan pinter kan? Makanya padahal ikut pada sebentar. Saya ulangi, coba dengan baik-baik kok. Oke, Kevin minta apa, Vin? Minta deposito. Deposito. Dia berdoa kan, misalkan Tuhan, coba misalkan Tuhan berikan aku deposito misalkan. Tuhan, saya minta deposito 5 miliar. Dia doyan ketawa. Kalau ada menangis Tuhan. Ya seperti itu kok. Orang biarkan kafilah menggonggong anjing tetap berlalu. Kalau terbalik. Dia minta. Nah, saya tanya, lihat. Saya ngasih 5 miliar karena apa? Dia minta.
rumah, oto, berarti ada tiga kantong nama saya dipermuliakan, ada 3 kali kesempatan. Mengerti maksud saya? Semakin banyak list doa kamu, semakin banyak kesempatan untuk nama saya dipermuliakan. Amin. Memang itu sebabnya when you say you blessing yourself, not God. Silakan duduk di main. Tapi supaya ini boleh lebih cepat, kalau dapat 5M ingat balas sidang, Pak. Jangan dimakan di tatelu pulang, tatelu itu paling cuma 100.000. Bujain bakar. 5M kok makan di Singapura gitu. Lihat, nah ini kadang-kadang ini ada nggak ngerti tentang doa juga. Dalam hal inilah maksud apa? Saat meminta, Bapakku dipermuliakan. Amin. Jadi misalkan saya minta rumah, Tuhan kasih saya rumah bukan karena saya minta rumah, karena dia namanya dipermuliakan. Gak ada urusan rumah, itu malu rendah kalau dia begitu, betul nggak? Amin. Saya ngasih Dennis ini itu misalkan hadiah, misalkan nanti dia TK, saya ngasih bukan karena dia butuh, untuk menunjukkan ini papinya Dennis. Begitu gak ada urusan sama dia. Amin. Itu sebabnya saya diberkati dan diberkati lagi. Amin. Karena Tuhan ingin Allah kita punya sifat yang jelek, dia pemboros. Tapi Anda tidak pernah mengizinkan Allah boros. Ingat cerita anak bungsu? Hari itu dia pulang, bukan pulang komsel, hai. Dia pulang dari kandang babi. Atau dia pulang dari bauger, dari minum cap tikus. Hari itu belum disuruh mandi, masih bau babi. Untuk kalau bau babi kecap, bau babi memang. Amin. Hari itu dia dikasih cincin. Amin. Apa enggak dia demonstrasi kekayaan? Dia seperti seolah-olah dia bilang, kalau anak jual cincin ini ke Pegadaian untuk beli cap tikus, tenang. Papa masih punya banyak cincin di lemari. Anak kasih habis itu kalau mana bisa. Tapi tidak pernah mungkin dia akan menjual cincin ini, karena kasih karunia melebihi pengetahuan. Amin. Amin. Saya itu paling disayang Tuhan karena saya banyak mulut. Saya minta ini, baru dijawab saya minta ulang. Tuhan nggak bilang ini, kemarin ini kita suruh kasih itu. Tidak apa-apa kita minta ulang. Tuhan tidak pernah bilang begitu. Amin. Misalkan saya minta A, misal benda A, terus Tuhan kasih A. Saya minta Tuhan minta A ulang dong. Kita suruh kasih. Kalau saya sama isi bisa ngomong gitu, tapi kalau Tuhan tidak. Amin. Bikin klaim sama Tuhan. Anda tahu klaim? Klaim Tuhan. Mana di rumah? Mana di rumah? Lagi itu, amin. Saya minta, amin. Dan saya minta dengan saying. Jangan cuma dalam hati, Tuhan. Sampai paling enggak telinga Anda dengar. Amin. Dalam hari ini beri kesempatan nama Bapakmu dipermuliakan. Bapak itu anak gunung, tapi kalau orang profesor orang bisa belakangan. Amin. Saya minta tanah di tengah kota. Jangan sinaru. Amin. Makanya jadi nggak jadi orang ketawa, biar orang ketawa. Kalau jadi kan orang malu. Cuma begini, pikir pakai gaya bodoh saja. Saya ngomong kalau nggak jadi kenyataan, saya ruginya rugi apa? Cuma rugi malu kan? Kalau nggak jadi, kalau jadi, apa nggak mantap? Amin. Itu sebabnya saya percaya Anda mengerti. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Sekarang Anda mengerti. Ya. Nah, saya lanjutkan dulu. Back to Abraham story. Saya lanjutkan. Ini yang ya, Kejadian 22 Allah memberkati, betul? Ada Allah memberkati. Kejadian 25 Allah memberkati lagi. Kenapa Allah harus perlu mengulang? Allah itu senang. Boros. Amin. Amin. Senang. Tapi Anda membuat Allah tidak boros. Terlalu besar. Allah itu terlalu kaya dan engkau meminta terlalu sedikit. Amin. Makanya Tuhan bilang, dua orang yang kurang percaya. Seharusnya kalau lautan bergelora, jangan minta lautan itu tenang. Minta lautan itu tenang dan menjadi kristal. Amin. Atau amin. Kasih DPO amin. Amin. Tuhan, saya butuh rumah. Sekalian sama DPO tuh. Boleh. Amin. Masalahnya ada PD apa enggak? Amin. Orang benar
benar hidup karena iman, bukan karena kenyataan. Meskipun nggak jadi kenyataan, Anda tetap hidup selama iman Anda hidup. Amin. Ngerti nggak sih? Orang benar hidup karena iman, bukan karena kenyataan. Amin. Makanya Roma 1 ayat 16 baca, dari iman memimpin kepada iman, bukan dari iman menjadi kenyataan. Amin. Setelah Abraham mati, Allah memberkati Ishak. Lihat, Abraham memberkati Ishak, Ishak memberkati Yakub. Makanya bapak-bapak berkati anakmu. Saya senang memberkati saya, Denny juga memberkati anakku ini, memberkati. Kasih. Nah, ya nggak usah terlalu ritual atau memberkati anakku. Karena berkati itu turun. Amin. Amin. Yang sudah bapak-bapak. Amin. Berkati. Kau jadi orang yang luar biasa. Kalau berkati isi boleh, kalau isi banyak mulut tunggu dia tidur sedikit terus ngomong. Tidak menakut-nakutkan kita pakai kepala, baru beramas sudah tunggu dia tidur. Yang penting berkati seterusnya. Ini lihat, Allah memberkati Ishak. Bayangkan, Allah Ishak sudah diberkati Abraham, masih Allah memberkati lagi. Dan Ishak diam di sumber Lahar. Ini saya cerita tentang Ishak. Ya. Setelah Abraham mati, Ishak menjadi orang yang diberkati Abraham. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu, baca sama-sama. Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek atau orang Palestina. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Ulang-ulang kata memberkati, sebab kepadamu lah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firmanku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan dan hukum. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Saya beritahu, Ishak itu sebenarnya tidak disuruh tinggal di Gerar, disuruh tinggal di Beersheba. Tapi dia memilih tinggal di Gerar karena ada kelaparan. Meskipun salah, Tuhan tetap memberkati. Amin. Makanya saya kadang-kadang bingung sama orang yang paling takut buat keputusan. Keputusanmu yang terbaik Tuhan tetap berkati. Keputusanmu salah Tuhan tetap sayang. Tetap berkati. Amin. Jangan pernah takut buat. Amin. Buat keputusan kecil begitu aja takut. Amin. Kalau Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Tidak bisa. Tidak ada. Salah satu ciri orang yang punya Yesus, dia pede. Pede tingkat tinggi. Saya ini apa nggak kurang pede saya ini? Banyak pendeta tanya, Pak, kan perintisan di Hotel Aston, dari mana sponsornya? Yesus Kristus. Pendeta yang tanya, jangan dong saya lupa, ya orang tahu kalau Yesus kaya. Kan kita mau tanya sponsor dari mana? Yesus Kristus. Kalau tidak bapak kita tengking kalau bapak tanya lagi. Bayang. So tanya-tanya orang, perintisan itu biasanya pinjam rumah jemaat. Kan standar, please deh. Kita kan bukan pendeta standar. Atau pinjam gedung aula pemerintah yang minggu murah, atau kalau paling murah pinjam gereja Advent, kan nggak dipakai aja minggu, itu lebih murah lagi. Kita bilang, bayangkan saya sudah bilang Yesus Kristus, nggak cuma tahu saya juga itu orang buat tahu berkat dari Tuhan, kan TV sponsor, ya dari Yesus Pak, mau bilang apa? Mau kasih tambah Yesus apa? Yesus itu orang begitu, Yesus cuma juta, Yesus Kristus, Allah Abraham dan Yakub. Banyak ulang-ulang pendeta tanya sama saya. Ada lagi nanya LCD, ada nanya alat-alat. Dari mana? Dari Yesus. Gak perlu kan saya tulis gereja butuh ini. Kalau Anda pikir itu perlu dibeli, beli. Saya kan bukan pengemis. Aku bukan pengemis cinta. Masa saya ngemis-ngemis? Saya kalau sekali mengingati, kalau enggak ya enggak. Kalau kolektornya saya gak pernah ngingetin lagi kan. Bosan. Lihat tuh, meskipun sudah semua 10 tahun, 1 tahun tetap itu. Ini sampai dispenser ini. Istri saya berkorban ini DP kesayangan dari Batam, itu DP bungkus itu. Itu kan dispenser punya tutup. Dipaksa jadi kotak, padahal bulat dia. Ishak tinggal di Gerar. Itu kan kita, saya lanjut dulu. Maka menaburlah Ishak di tanah itu. Lihat, dalam tahun itu, meskipun dalam tahun kering, orang bilang sejupak gandum sedinar, orang khotbah semakin susah.
susah, harga naik. Jangan khawatir, amin. Jangan khawatir, harga naik, amin. Berkat Tuhan masih naik, amin. Ingat kata-kata Pastor John Putranto, kalau air bah naik, Putranto naik. Kalau dia nggak bocor. Amin. Dapat peduli semua naik. Yang penting kan sandal jepit tetap di bawah. Semua naik, berkat Tuhan tetap naik. Amin. Ya. Oke, baca sama-sama. 1, 2, 3. Maka menabur anak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan. Amin. Minta lagi, amin. Saya percaya nggak langsung 100, mungkin dia minta 10, Tuhan tambah lagi kok jadi 20. Minta terus, amin. Saya minta terus, amin. Itu sebabnya sudah ketika engkau menabur meskipun itu ini lagi keren loh, lagi masa kelaparan, meskipun engkau menabur, engkau lagi menginvestasikan setelah hitungan matematika, hitungan bisnis gagal, percaya ada hitungan supernatural. Amin. Amin. Itu sebabnya Tuhan yang pegang kendali atas kehidupan ini. Tetaplah menabur, amin. Lihat. Dan orang itu sama-sama, dan orang itu menjadi kaya. Bahkan waduh, terus sangat kaya, amin. Saya tidak ingin jemaat saya kaya, saya ingin jemaat saya sangat kaya, amin. Supaya kita tahu kapan terakhir kali kita minum air putih.